lagi bersama saya, Heni Sari Mahmuda. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa berprestasi dari Universitas Bengkulu. Baik Mbak, boleh perkenalkan dirinya? Baik, nama saya Elsa M. Nur. Mbak boleh panggil saya Elsa. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik Mbak Elsa, berdasarkan informasi yang saya dengar nih, Mbak ini adalah mahasiswa yang berprestasi di bidang keagamaan. Kalau boleh tahu, awal mulanya Mbak Elsa mau menekuni bidang keagamaan ini apa sih? Kalau dibilang berprestasi, mungkin nggak ada penilaian untuk itu. Tapi awal mula kenapa terjun dan tertarik ke bidang keagamaan, pertama saya emang lulusan dari madrasah. Dari kecil saya itu mau masuk pesantren, tapi karena ada beberapa hal yang nggak memungkinkan saya untuk masuk ke pesantren, jadi saya sekolah SMP dan SMA-nya itu di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Kemudian setiap tahun itu selalu diadakan musabaqah tilawatil Quran. Dan setiap minggu di MTS dan MA itu selalu diadakan yang namanya muhadharah. Jadi karena setiap minggu ada muhadharah dan setiap tahun ada musabaqah tilawatil Quran, jadi kami para siswa-siswi madrasah itu diharuskan untuk belajar seni Al-Quran dan dakwah. Kemarin saya dengar Mbak Elsa itu baru mengikuti lomba MTQ tingkat nasional di Malang. Kalau boleh tahu, gimana sih proses Mbak Elsa bisa sampai ke tingkat nasional? Kalau untuk proses awal, mungkin itu balik lagi ke masa sebelum saya kuliah di Universitas Bengkulu. Karena waktu awal-awal keterima di Universitas Bengkulu, kan kita ada melampirkan piagam atau Hmm. sertifikat kegiatan atau perlombaan apa yang pernah kita ikuti sebelum berkuliah. Jadi saya melampirkan sertifikat dan piagam yang pernah saya dapat yang juga dalam ruang lingkup musabaqah tilawatil Quran. Jadi tentu itu dicek kan sama pihak Universitas Bengkulu dan ada kakak tingkat yang dari UKM Kerohanian itu pada tahu kalau oh saya pernah mengikuti MTQ waktu SMA. Jadi mereka menyarankan saya untuk ikut lagi di tingkat universitas. Karena waktu itu ada kegiatan Disnatalis Unip dan Unip menyelenggarakan MTQ juga. Jadi saya ikutan dan meraih juara dua. Juara pertamanya itu diambil eh, mahasiswa dari Surakarta. Karena dari Universitas Bengkulu ingin mengutus mahasiswanya ke MTQ Mahasiswa Nasional di Brawijaya, itu mereka kekurangan sumber daya. Jadi mereka kesulitan untuk mencari orang-orang yang suka yang berkecimpung di seni Al-Quran, seni baca Al-Quran dan dakwah gitu. Jadi pada waktu itu saya sama teman-teman saya yang juara dua ini dipanggil untuk mewakili Universitas Bengkulu. Tapi dengan catatan kalau nanti ada tim lain yang dirasa juga punya kemampuan yang sama, jadi kami akan diperlombakan. Karena akhirnya ditunggu-tunggu nggak ada tim yang lain selain tim kami, akhirnya kami yang mewakili itu di Brawijaya kemarin. Oke, berarti Mbak Elsa udah sangat mencintai dan menekuni bidang keagamaan ini. Iya, benar banget. Nah, kalau boleh tahu, apa motivasi Mbak Elsa untuk terus menekuni bidang keagamaan ini? Kalau untuk motivasi, karena saya 7 tahun, kurang lebih 7 tahun menekuni bidang ini, jadi saya nggak mau kehilangan apa yang udah saya latih selama bertahun-tahun. Jadi motivasinya, apa yang udah ada, ya harus dijaga. Itu aja sih motivasinya. Oke, motivasi yang sangat bisa untuk diterapkan kepada kita ya. Kenapa Mbak Elsa lebih tertarik terhadap bidang keagamaan ini? Sedangkan banyak bidang-bidang lain. Kalau untuk alasan kenapa harus bidang keagamaan dan kenapa tertarik ke situ. Karena bidang-bidang lain itu sudah banyak orang-orang yang mengikuti. Coba kalau seseorang ditanya, tahu Solo Song nggak? Pasti tahu. Tapi coba tanya, tahu Syarhil Quran nggak? Kebanyakan orang-orang bahkan salah sebut Syarhil Quran jadi Syahril Quran, saking nggak tahunya. Mereka juga nggak tahu Syahril Quran itu apa, atau mungkin Musabaqah Tilawatil Quran itu apa. Jadi karena berbeda aja, karena berbeda, jadi saya tertarik. Dan memang eh, karena sedikit orang yang tahu itu, sedikit orang yang paham itu, jangan sampai hilang yang harusnya ada di Universitas Bengkulu.
tentang syarhil Quran itu harus ada orang-orangnya. Kalau saya nggak tertarik, siapa lagi? Kalau saya nggak menekuni, nanti siapa lagi? Nggak ada orang-orang yang mau melanjutkan nanti. Kalau bukan saya yang merangkul teman-teman yang lain. Itu aja sih. Oke, baik Mbak Elsa. Ada nggak sih hambatan yang Mbak Elsa hadapin atau yang didapetin selama Mbak Elsa itu mengikuti lomba yang pernah Mbak Elsa ikutin? Kalau untuk hambatan, saya rasa banyak ya, dan kecil kemungkinan untuk apapun yang kita jalani nggak ada hambatan dan rintangannya. Untuk hambatan yang pertama mungkin saya kesulitan untuk mencari anggota tim. Karena di MTQ itu saya ikut cabang Syarhil Quran, dan Syarhil Quran itu harus bertiga. Jadi Syarhil Quran itu mensyarah ayat Al-Quran. Harus ada yang mensyarah atau yang menyampaikan pidatonya, di sebelahnya harus ada yang tilawah yang membacakan ayat, di sebelahnya lagi harus ada yang sari tilawah menerjemahkan ayat. Jadi harus ada kekompakan, harus seirama lah pokoknya. Jadi saya kesulitan untuk cari orang-orang yang sejalan sama saya. Kemudian yang kedua, saya kesulitan untuk cari pelatih. Selama sebelum pergi ke Malang, itu saya berlatih dengan pelatih yang melatih saya waktu SMA. Kemudian hambatan selanjutnya lingkungan. Karena kalau di Universitas Bengkulu yang basicnya bukan keagamaan kayak Universitas Islam, kita nggak ada kegiatan ataupun acara ataupun pelatihan yang mengarah ke seni baca Al-Quran dan dakwah. Jadi saya merasa kayak nggak ada dorongan lebih gitu. Ada nggak harapan Mbak Elsa untuk kedepannya dalam bidang keagamaan ini? Oke, untuk harapan mungkin saya mengacu ke arahan dari Pak Chandra, eh, Wakil Rektor Universitas Bengkulu. Kemarin karena perwakilan Universitas Bengkulu belum menoreh hasil yang memuaskan di MTQ mahasiswa nasional, jadi beliau menyampaikan kalau kedepannya kemungkinan akan ada komunitas pecinta seni baca Al-Quran dan dakwah di Universitas Bengkulu. Tapi sampai sekarang mungkin belum ada pergerakannya. Jadi harapan saya hal itu akan dilaksanakan dan akan ada komunitasnya dibentuk karena saya pikir banyak mahasiswa-mahasiswi Universitas Bengkulu yang punya kemampuan lebih di seni baca Al-Quran dan dakwah, cuman kita nggak tahu karena mereka nggak menunjukkan kebolehan mereka gitu. Jadi saya harap komunitas itu dibentuk dan banyak mahasiswi-mahasiswi Universitas Bengkulu yang bergabung. Oke Mbak Elsa, terima kasih atas waktunya. Saya harap Mbak Elsa tetap terus mengharumkan nama Universitas Bengkulu dan sampai jumpa lagi. Dan saya harap ada kabar baik nantinya. Oke teman-teman, itu saja ngobrol santai kita bareng Mbak Elsa tentang keagamaan pada hari ini. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.